Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah SWT. Kembali Allah SWT mudahkan kita pada kesempatan malam hari yang mulia ini untuk bisa berkumpul di atas ketaatan, mempelajari agama yang mulia ini, yang merupakan salah satu bentuk jihad yang disuruhkan oleh para ulama pada zaman ini, di antaranya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, untuk mengembalikan kaum muslimin kepada agamanya, mengembalikan kaum muslimin kepada agama seperti yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya kaum muslimin kembali sampai kepada puncak bagian dari agama ini, yaitu jihad dalam artian memerangi orang musyrikin di medan perang. Tidak akan ada yang namanya peperangan melawan orang-orang kafirin di medan perang, menumpahkan darah sampai kaum muslimin benar-benar menapaki tingkatan-tingkatan dari jihad itu hingga tingkatan yang terpuncak, yaitu jihad dalam artian al-qital, itu perang di medan perang. Karena sebelum jihad di medan perang ini tidak akan ada jihad yang benar kecuali kaum muslimin sudah melewati tingkatan-tingkatan jihad sebelumnya, dari jihadun nafs wa jihadus syaitan, jihad melawan dirinya, hawa nafsunya, untuk senantiasa mempelajari ilmu, untuk mengamalkan ilmu, untuk taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, bersabar di atas agama dan istiqamah di atasnya. Kemudian jihad melawan syaitan, menyingkap setiap syubhat dan syahwat syaitaniyah yang menghalanginya untuk mensucikan dirinya. Maka setelah mereka mampu dan menyempurnakan kedua jihad ini, insyaallah taala
tiba waktunya jihad dalam artian qital, dalam artian peperangan yang sesungguhnya, yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW, wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kalian meninggalkan jihad, kemudian ditimpakan kehinaan atas kalian, di mana kehinaan ini tidak akan diangkat sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kembali kepada agama, jihad untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan dan istiqomah di atasnya, ini diantara bagian agar kita disampaikan oleh Allah kepada jihad yang berarti al-qital. Jihad yang berarti al-qital, peperangan, tidak akan ada dan terrealisasi dengan benar untuk menegakkan kalimat Allah sampai bagian-bagian jihad ini disempurnakan oleh kaum muslimin, dari jihadun nafs, jihadus syaitan, sampai mereka menyempurnakan ini semua. Dan itu diawali dan dimulai dengan kembali kepada agama, dengan tasfiyah dan tarbiyah, memurnikan kembali agama, cara beragama, mengamalkan agama ini, serta mendidik generasi dari kaum muslimin ini untuk mengamalkan agama dengan benar, menghapus setiap hal-hal yang masuk ke dalam Islam yang bukan bagian dari Islam, dan mendidik kembali kaum muslimin untuk berada di atas trek, jalur, batasan syariat Allah SWT yang dibawa oleh Nabi yang mulia salawatullah salamuhu alaihi. Ketika kaum muslimin telah melampaui dan melalui jalan ini, maka insya Allah akan tiba waktunya mereka disyariatkan kembali yang namanya peperangan, melawan orang kafir, di mana peperangan ini memerlukan syarat yang harus dipenuhi dan tidak akan terpenuhi sampai persiapan iman sempurna di tengah-tengah kaum muslimin. Jihad melawan orang kafirin, terutama yang sifatnya at-talab, menyerang, harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya al-imam, adanya pemimpin yang memimpin jihad, yang diakui oleh kaum muslimin, bukan kelompok atau golongan. Ya. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan kekuatan. Ya. Yang ketiga, yaitu bendera yang jelas. Bendera yang jelas untuk apa peperangan itu dilakukan. Bukan mengatasnamakan kelompok, kepentingan pribadi atau golongan, tapi benar-benar untuk Islam dan kaum muslimin menegakkan kalimat Allah. Adapun yang ada sekarang, maka yang terbanyak adalah mengatasnamakan kelompok, golongan, pribadi, pencetusnya, dan seterusnya. Nah, ini bukan jihad seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kaum muslimin baik dalam persiapan mereka sebelum akhirnya sampai pada puncak
apa yang Allah akan syariatkan dan wajibkan kepada mereka jihad dalam artian kita, maka harus dimulai dengan tasfiyah dan tarbiyah, menghapus segala bentuk keburukan-keburukan yang masuk dan disusupi di dalam Islam, kemudian mendidik kembali generasi Islam ini dan menumbuhkan generasi Islam yang tumbuh dari saripati ajaran Islam yang murni, bukan yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang bukan dari Islam. Ya, dan itu dimulai dari al-ilm, talabatul ilm. Dan ini bagian dari jihad. Dan ini bagian dari jihad. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, adapun jihad dalam artian kita pada zaman kita ini, maka kaum muslimin tidak melakukannya dan mereka diberi uzur. Mereka diberi uzur karena beberapa sebab. Sebab yang pertama, ini kekuatan mereka yang lemah. Kekuatan mereka yang lemah. Kemudian yang kelemahan ini berasal dari kelemahan agama mereka. Yang kedua, mereka terikat perjanjian. Perjanjian antar negara, antar bangsa, yang ini mengikat mereka untuk tidak bisa langsung menyerang, langsung memerangi begitu saja, nggak bisa. Nggak bisa. Dan kaum muslimin diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memenuhi janji-janji dan perjanjian-perjanjian mereka, walaupun itu kepada orang kafirin sekalipun. Maka bukan perkara yang mudah ketika seorang sebentar-bentar, sedikit-sedikit meneriakkan jihad dalam artian peperangan, memerangi orang-orang kafirin. Ini bukan suatu yang mudah untuk bisa direalisasikan begitu saja. Tapi jihad itu seperti hukum syar'i yang lainnya, yang memiliki syarat, yang memiliki rukun, yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi hingga akhirnya menjadi benarlah pelaksanaan jihad itu. Ya. Dan semuanya ini dimulai dari jihadul ilm, jihad fid da'wah, jihad al-ilm, jihad dengan menyebarkan dakwah Islam, dakwah sunnah. Dan umat ini adalah umat yang senantiasa dimenangkan oleh Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan ada senantiasa sekelompok golongan dari umatku yang tegak, ditolong di atas kebenaran. yakni setiap waktu dan setiap saat. Kaum muslimin yang benar-benar berpegang teguh kepada agamanya, mereka ditolong oleh Allah SWT, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimenangkan Allah SWT. Dan kemenangan itu tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang yang berpikir pendek, dangkal pemahamannya terhadap agama. Yang namanya kemenangan, kata para ulama, bisa berupa jelasnya keyakinan dan manhaj tersebar di tengah-tengah masyarakat. Menjadi jelas yang hak itu hak, yang batil itu batil. Manhaj yang hak, manhaj yang batil jelas. Maka kejelasan akidah, kejelasan manhaj tersebar di masyarakat, ini salah satu bentuk kemenangan. Ya, di antara bentuk kemenangan adalah istiqomahnya seseorang mengamalkan kebenaran ini. Ini salah satu bentuk kemenangan. Istiqomahnya dan teguh serta
kokohnya seorang di atas agama. Yang ketiga di antara bentuk kemenangan yaitu kemenangan mengalahkan musuh-musuh Allah SWT. Jadi kemenangan itu nggak selalu mengalahkan musuh. Kemenangan bisa berarti jelasnya keyakinan, jelasnya akidah yang benar, jelasnya manhaj di tengah-tengah masyarakat. Ini salah satu bentuk kemenangan yang Allah menangkan hamba-hambanya dari musuh-musuh mereka. Di antara bentuk kemenangan istiqomahnya seseorang di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas agamanya, di atas sunnah. Ini termasuk bagian dari kemenangan yang Allah janjikan untuk memenangkan hamba-hambanya, orang-orang beriman, membela mereka. Tidakkah kita lihat para nabi dan rasul? Apakah mereka memerangi musuh mereka sehingga mereka dikatakan sebagai menang, sebagai pemenang? No, tidak memerangi musuhnya. Allah menangkan dia. Nggak ada yang mengikutinya kecuali sedikit. Apakah berarti Nuh kalah? Nuh dimenangkan Allah. Hud, Saleh, gimana? Apakah Allah menangkan dengan peperangan di medan perang? Enggak. Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim Allah menangkan di hadapan kaumnya? Allah menangkan dengan hujjah. Di mana kaumnya tidak bisa menolak apa yang datang dari Ibrahim. Alasan yang kuat kebatilan dari berhala yang disembah. Ibrahim dimenangkan oleh Allah. Ibrahim dimenangkan oleh Allah SWT. Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud kita sudah lewati. Kaum yang akhirnya dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam parit yang terdapat nyala api di dalamnya. Apakah mereka tidak dimenangkan oleh Allah? Karena mereka dibakar di dalam parit seperti itu. Apakah mereka tidak dimenangkan Allah? Mereka dimenangkan Allah dengan kekokohan dan keteguhan serta istiqomahnya mereka di atas din. Kisah yang dikisahkan oleh Nabi SAW, seorang yang untuk mempertahankan keimanannya, dia digergaji, dipotong dari arah kepala sampai ke bawah, jadi dua tubuhnya. Apakah orang ini enggak menang? Orang ini menang dan dimenangkan Allah dengan istiqomahnya mempertahankan keimanannya. Maka kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan ada senantiasa sekelompok golongan dari umatku zahirina 'alal haq, nampak di atas al-haq, dimenangkan oleh Allah SWT. La yadurruhum man nawa'ahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang melecehkan mereka, merendahkan mereka, tidak menolong mereka, tidak memudaratkan mereka. Orang yang menyelisihi mereka tidak memudaratkan mereka. Kata Nabi, la tasal, senantiasa ada orang yang Allah tampakkan di atas kebenaran. Bersamaan dengan itu banyak orang-orang yang menyelisihi, menentang, menolak dan memusuhi mereka. Tapi mereka senantiasa dimenangkan oleh Allah. Janganlah mengira kalau yang namanya kemenangan hanyalah kemenangan melawan musuh di medan perang. Maka ini pemikiran yang sempit. Pemikiran yang sedikit banyaknya berarti menuduh para nabi dan rasul tidak dimenangkan oleh Allah. Menuduh umat-umat terdahulu hingga harus mati di jalan Allah tidak dimenangkan oleh Allah. Para Allah SWT berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah bela, tolong orang-orang yang beriman. Orang beriman Allah tolong, Allah bela. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya, jihad dakwah sebelum jihad yang menjadi puncak daripada agama ini yang harus kita bangun terlebih dahulu. Dan barang siapa yang benar di dalam niatnya, di dalam amaliyahnya, di dalam manhajnya, maka Allah akan menangkan mereka. Allah akan menangkan mereka.
dikatakan oleh Nabi, la tazal ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, pembahasan kita ini bukan pembahasan tentang masail jahiliyah, tapi pembahasan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Karena kan dua pekan ya. Masail jahiliyah sudah 2 kali kan. Nah sekarang kisah-kisah, ini nggak ada masalah. Ya, semuanya bermanfaat insyaallah taala. Ya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran, kita masuk kisah ke 36. Ya, nggak terasa kita kisah 36 ya. Iya benar, kisah ke 36. Ya, sudah banyak kisah yang kita pelajari. Oh enggak, bukan 36. Hah? Ya, sekitar 20-an lebih lah. 25 lebih. Ya. Kisah yang dibawakan di sini oleh Syekh Abu Islam Saleh ibn Toha Abdul Wahid. Abu Islam Saleh ibn Toha Abdul Wahid. Kisah yang beliau bawakan selanjutnya setelah kisah Sulaiman atau kisah penyihir Bani Israel, ya, sihir pada Bani Israel. Beliau menjelaskan di sini kisah Ya'juj wa Ma'juj. Kisah Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu kaum di antara anak-anak Adam yang kaum ini bangsa manusia yang berada di bumi ini, entah di belahan bumi yang mana, yang pernah kita isyaratkan kisahnya ketika kita mempelajari kisah Zulkarnain, seorang raja yang saleh, ya, di mana Zulkarnain diminta untuk menutup atau membuat penutup yang menutup jalan. Ini di antara 2 lembah, menutup jalan bagi Ya'juj dan Ma'juj karena telah berbuat kerusakan di muka bumi ini sehingga mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Ya. Nah, itu pernah kita isyaratkan kisah ini. Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Abu Islam Saleh bin Toha Abdul Wahid. Berkata penulis rahimahullah, ibadallah, inna khuruj Ya'juj wa Ma'juj alamatun min alamatis sa'atil kubra. Sesungguhnya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda di antara tanda-tanda kiamat besar yang akan datang. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 96 dan seterusnya, hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqqu. Hingga ketika dibukakan Ya'juj dan Ma'juj itu dari tempat mereka, dan mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi, dan telah dekatlah janji Allah SWT yang hak itu, yaitu yaumul qiyamah. Maka Ya'juj dan
dan Majud, kehadiran mereka ke tengah-tengah manusia di antara tanda-tanda besar akan tegaknya yaumul qiyamah. Sebagaimana yang diberitakan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, menarik buat kita. Dajjal bukankah juga tanda-tanda besar? Ya, tapi Dajjal tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, maka para ulama mengatakan Dajjal tidak diceritakan sebagai bentuk penghinaan kepada Dajjal, ya, di mana Dajjal ini tidak diceritakan dalam Al-Quran. Walaupun hadis-hadis Nabi SAW yang mutawatir telah menjelaskan tentang Dajjal itu, ya, dan bukan berarti Dajjal itu tidak ada karena tidak disebutkan dalam Al-Quran, ya, tapi tentunya dengan hikmah yang besar Allah SWT tidak menyebutkan Dajjal secara khusus dalam kitabnya, tapi Ya'juj dan Ma'juj disebutkan. Ya. Kemudian beliau membawakan di sini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW pernah keluar menemui para sahabatnya yang ketika itu mereka sedang berbincang-bincang. Nabi bersabda, "Ma tadhkurun?" Apa yang kalian bicarakan? Para sahabat berkata, "Nadhkurus sa'ah." Kami membicarakan hari kiamat. Lihat, para sahabat Nabi yang mulia SAW pembicaraannya hari kiamat. Kalau kita yang dibicarain apa? Bola, ya, para sahabat. Maka jika umat ini pembicaraannya dan apa yang menjadi orientasi mereka itu terlihat dari pembicaraan mereka, jika sudah seperti ini, maka ini menunjukkan perkembangan dan perbaikan dari kaum muslimin. Kalau pokok pembicaraan mereka, aglabiah kebanyakannya adalah berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama mereka, ini menunjukkan kemajuan dalam tingkat keberagamaan kaum muslimin. Tapi kalau pembicaraan mereka, kebanyakan mereka tentunya pembicaraannya adalah berkaitan dengan hal-hal yang gak penting, gak jelas, apalagi saling memperolok satu dengan yang lainnya di dalam pembicaraan mereka, maka ini menunjukkan penurunan di dalam keberagamaan mereka. Ya. Dan para ulama mengatakan seperti Syekh Masyhur Hasan Salman, agama seseorang itu dilihat dari apa yang keluar dari lisannya, dan akal seseorang itu dilihat dari seberapa baiknya dia mempergunakan waktu yang ada. Maka kalau ingin tahu seberapa nilai akal seseorang, maka lihat untuk apa dia habiskan waktu-waktu dia. Kalau ingin tahu seberapa besar agama seseorang, maka lihat apa yang dikeluarkan dengan lisannya, maka itu menunjukkan kualitas agamanya. Ya, lihat para sahabat Nabi bertanya, apa yang kalian bincangkan? Mereka berkata, nadhkurus sa'ah, kami sedang membicarakan tentang hari kiamat. Qala alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Sesungguhnya yaumul kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat 10 tanda-tanda yang akan datang menjelang yaumul kiamat. Ini 10 ini disebutkan oleh para ulama sebagai tanda-tanda besar menjelang datangnya yaumul kiamat. Walaupun tanda-tanda yang lainnya sebetulnya sudah banyak, atau sudah terjadi, atau sudah dapat terlihat, tapi ke-10 ini menunjukkan semakin dekat lagi yaumul kiamat. Ya.
Kemudian disebutkanlah oleh Nabi SAW di antaranya dukhan. Ini kabut, ya, kabut asap yang besar, ya. Wad Dajjal, kedatangan Dajjal. Dabbah, ya, ini binatang melata yang bisa bicara. Tulu'u syams min maghribiha, keluarnya matahari dari tempat terbenamnya. Wa nuzul Isa ibn Maryam wa Yajuj wa Majuj, turunnya Nabi Isa dan Yajuj dan Majuj. Maka ini di antara beberapa tanda menjelang tegaknya yaumul qiyamah. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, tidak menunjukkan urutan. Akan tapi inilah di antara perkara-perkara yang akan datang menjelang yaumul qiyamah itu. Ya, di antaranya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Dan kalau kita melihat keterangan para ulama, ya, keterangan para ulama yang keluar pertama kali, ya, dari tanda-tanda besar itu adalah Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian seterusnya, ya, seperti dabbah, dukhan, ya, api yang akan menggiring manusia, terbitnya matahari itu di tempat terbenamnya, ya, seperti itu. Kemudian penulis juga menjelaskan di sini, ya, setelah menjelaskan hadis yang menunjukkan akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan ini satu keimanan yang harus kita imani. Nabi menjelaskan akan tapi hari kiamat kapan terjadinya adalah perkara gaib yang tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, maklum bagi kita sekalian, Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Ahzab, yas'alukan nas anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakan sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat hanya ada di sisi Allah SWT. Nggak ada yang tahu. Bahkan Malakul Jibril sekalipun ketika bertanya tentang hari kiamat, maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya sama-sama nggak tahu. Kalau Rasul yang paling mulia, kalau malaikat yang paling mulia, alaihi wassalatu wassalam, nggak tahu tentang yaumul qiyamah kapan terjadinya, maka selain mereka lebih nggak tahu lagi. Ya, kita adzan terlebih dahulu. 3 menit lagi. Kita lanjut ya, begitu. Dia kecepatan itu. Ya. Dan penulis menjelaskan di sini, di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya, Allah menjadikan menjelang yaumul qiyamah tanda-tanda yang semakin menunjukkan dekatnya terjadi yaumul qiyamah itu. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Taala, tanda-tanda itu dijelaskan kepada kita oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Bentuk kasih sayang dan rahmat beliau kepada kita agar kita semakin menjaga diri dan mempersiapkan diri untuk yaumul qiyamah itu. Ya. Semakin banyak tanda-tanda yang dijelaskan oleh Nabi SAW yang sudah ada di hadapan kita, seperti diutusnya beliau, ya, seperti terpecahnya kaum muslimin menjadi pecah belah, kaum muslimin menjadi kerajaan-kerajaan seperti sekarang, bernegara-bernegara, seperti pasar yang berdekatan, seperti mulai maraknya kembali perzinahan, seperti cepatnya waktu, ya, dan lain-lain yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu semua kita rasakan dan sebagiannya sudah kita lewati. Dan ini seharusnya dan sepatutnya memberi pelajaran buat kita semua untuk tambah yakin akan adanya yaumul qiyamah, hari kebangkitan, hari kehancuran bumi ini yang akan diganti oleh bumi yang lain oleh Allah SWT. Ya.
Ketika Nabi SAW menjelaskan apa yang akan terjadi menjelang yaumul qiyamah, maka ini dalil bahwasanya yaumul qiyamah itu akan terjadi. Sebagaimana Nabi SAW tidak mengetahui tentang perkara gaib, di antaranya apa yang akan terjadi, maka apa yang beliau khabarkan pun tentang yaumul qiyamah itu dapat terjadi atau terjadi, dan itu pasti sebagaimana apa yang beliau jelaskan dahulu yang belum terjadi pada zaman beliau kita alami. Ya. Kita lanjutkan ba'da adzan insyaallah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Adapun penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka diantaranya di sini dijelaskan beberapa perkara. Yang pertama, harus kita ketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia dari anak cucu Adam. Mereka adalah umat manusia yang jumlahnya sangat banyak sekali, banyak sekali jumlah. Ya. Sehingga sebagian ulama ya tidak sepakati sama semuanya. Mutakhirin, ulama kontemporer. Sampai-sampai ada yang mengatakan dengan ciri-ciri yang sama, dengan sifat sebagian yang sama, ini umat ini bagian dari Ya'juj dan Ma'juj, yakni keturunan Tiongkok dan yang serumpun. Ya. Ini termasuk bagian dari Ya'juj dan Ma'juj. Dengan alasan bisa saja ketika Zulkarnain menutup lembah itu, ada sebagian mereka yang mungkin lolos atau sudah keluar dari lembah itu, sehingga beranak cucu keturunan
Di mana-mana ada. Dan mereka jumlahnya paling banyak. Ya, jumlahnya paling banyak. Kalau manusia itu mungkin ada 6 miliar semuanya. 1 miliar lebih mereka doang. Sisanya bagi-bagi dengan berbagai macam suku dan ras. 1 miliar mereka doang. Ya. Gitu. Walhasil mereka manusia dan dari anak cucu Adam. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya Adam, wa yaqul labbaik wa sa'daik. Allah berfirman, wahai Adam. Maka Adam berkata, menjawab, labbaika wa sa'daik. Aku penuhi panggilanmu dengan penuh kelapangan dada. Wal khair fi yadayk. Kebaikan itu berada di tanganmu ya Allah. Qala yaqul. Kemudian Allah berfirman lagi, akhrij ba'than nar. Keluarkan keturunanmu yang akan menjadi penghuni neraka. Ya. Qala, Adam berkata, wa ma ba'thun nar. Apa itu kelompok atau golongan yang menjadi penghuni neraka? Maka Allah berfirman, min kulli alfin tis'mi'ah wa tis'atan wa tis'in. Dari setiap 1000 keturunanmu, 999 itulah yang menjadi utusan atau golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi dari 1999 masuk neraka, anak cucu Adam. Ya. Qala fadaka hina yashibu saghir wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Dan Allah SWT firman, dan itu adalah ketika anak-anak itu beruban. Ini yaumul qiyamah. Ini kejadian ini adalah yaumul qiyamah. Ketika wanita yang hamil mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya, dan kalian lihat manusia itu berada dalam keadaan mabuk padahal mereka tidak mabuk, tapi adab Allah yang sangat pedih yang mereka saksikan ketika itu. Qala maka tarawih, kata ini Abi Sa'id Al-Khudri, fashtadda dzalika alaihim. Maka ini membuat para sahabat berat. Bayangkan diceritakan oleh Nabi, setiap dari 1000 keturunan yang masuk surga 1, sisanya 999 neraka semua. Gimana nggak berat para sahabat? Ya, kalau kita main teng-teng aja kan, nggak merasa berat kan? Beda. Yang nyampeinnya beda, yang dengerinnya beda. Yang nyampeinnya bukan Nabi SAW, yang dengerinnya bukan para sahabat. Tapi para sahabat ketika mendengar Nabi SAW menjelaskan itu, berat mereka, merasa berat. 999 neraka dari keturunan Adam. Dari 1000 1 yang selamat. Ya. Qalu, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayyuna dzaka rajul? Ya Rasulullah, siapa di antara kita orang itu tuh yang selamat, satu orang itu? Ya. Ketakutan mereka tidak memupus harapan mereka. Inilah para sahabat radhiyallahu taala. Takut mereka, berat buat mereka, tapi tidak memupus harapan mereka untuk menjadi yang satu itu. Ya. Para sahabat orang-orang yang nggak pernah putus asa. Bahkan 1000 1 yang selamat mereka cari, biar mereka menjadi yang selamat itu. Ini menunjukkan ketinggian semangat mereka dan kesungguhan tekad mereka serta kemurnian keimanan mereka untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Sahabat, ya. Mereka tidak pernah putus asa, memiliki harapan yang besar, cita-cita yang tinggi. Walaupun berat untuk mereka, 1001 yang selamat, 999 binasa semua.
nggak patah arah. Bertanya kepada Nabi, siapa yang satu itu? Maka kata Nabi, absyiru, bergembiralah kalian. Bergembiralah kalian. Ini dalil disukainya kita untuk memberi kabar gembira kepada kaum muslimin yang beriman dan taat kepada kaum muslimin yang mungkin mendapatkan anugerah atau kebaikan atau nikmat dari dunia. Disukai kita untuk memberi kabar gembira kepada mereka, memberikan selamat, ya, dan seterusnya. Kata Nabi, absyiru, bergembiralah kalian. Jadi selamat kalian. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfun wa minkum rajulun. Karena sesungguhnya dari Ya'juj dan Ma'juj itu 1000, dari kalian yang 1 orang. Ya. 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya, berarti jumlah mereka banyak sekali, banyak. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah yang diriku berada di tangannya. Inil atma an takunu rub' ahlil jannah. Sesungguhnya aku berharap kalian itu menjadi 1/4 penghuni surga. Fahamidna Allah wa kabbirna. Fahamidna Allah wa kabbarna. Maka kami pun memuji Allah dan kami bertakbir. Ya, ketika Nabi mengatakan, aku berharap kalian menjadi 1/4 penghuni surga, maka para sahabat memuji Allah, alhamdulillah, dan bertakbir, mengagungkan Allah. Ya. Tsumma qala, Nabi bersabda lagi, "Walladzi nafsi biyadi inni la'atma'u an takunu thulutha ahlil jannah." Demi Allah, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/3 penghuni surga. Naik lagi, lebih banyak lagi. Maka kami pun memuji Allah dan bertakbir. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, demi Allah, inilah atma'u an takunu syatra ahlil jannah. Sesungguhnya aku berharap kalianlah yang menjadi setengah dari penghuni surga dari kalian semua. Ya. Kemudian Nabi menjelaskan, inna mathalakum fil umam kamathali sya'ratil bayda fi jildi thawril aswad karraqmati fi dhira'il himar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya permisalan kalian di antara umat-umat seluruhnya ini itu seperti bulu yang putih yang berada pada kulit atau bulu dari sapi yang hitam. Sapi hitam, bagian putihnya segimana sih? Kelihatan banget kan? Ya. Atau kalian itu seperti warna putih yang ada di kaki-kaki himar, kaki keledai. Sisanya itu adalah umat-umat yang lainnya. Ini warna hitamnya itu sisa yang lainnya. Ini Nabi SAW menjelaskan visualisasi yang akan lebih mendekatkan makna. Ini permisalan kalian. Ini kalau kalian lihat sapi yang hitam, maka bagian putih darinya itulah kalian. Sangat sedikit sekali. Ya, tapi itulah kalian. Dan dengannya Allah SWT selamatkan kalian. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah, ya, berarti telah berlalu sekian banyak manusia, dan banyak di antara mereka yang binasa. Dan terbanyak di antaranya adalah dari Ya'juj dan Ma'juj. Berarti mereka adalah golongan manusia yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya. Yang dengan banyaknya mereka diambillah dari kaum muslimin yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan juga di sini oleh penulis hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang banyaknya Ya'juj dan Ma'juj dan besarnya jumlah mereka, dan mereka adalah termasuk anak cucu Adam. Ya. Kemudian yang kedua, di antara sifat Ya'juj dan Ma'juj disebutkan di sini oleh penulis, selain mereka adalah anak manusia
dengan jumlah yang sangat besar. Ya'juj wa Ma'juj syarrun wa fasadun 'alal bashariyah. Ya'juj dan Ma'juj adalah keburukan dan kerusakan untuk kehidupan manusia. Ini mereka adalah kaum yang merusak. Kaum yang merusak. Ya, kaum yang merusak, dan Allah sangat membenci orang-orang yang merusak. Jiwa seorang muslim bukanlah jiwa perusak. Allah membenci para perusak. Maka barang siapa yang merusak, dia sedang melepaskan baju keimanannya. Kaum muslimin, tindakan dan perbuatan mereka membangun, memperbaiki, menyelesaikan masalah, bukan merusak. Yang memiliki jiwa-jiwa perusak adalah munafiqun. Yang memiliki jiwa-jiwa perusak, musyrikun. Yang memiliki jiwa-jiwa perusak, orang-orang yang bergelimangan dosa. Kaum muslimin enggak memiliki jiwa perusak. Ya. Ya'juj dan Ma'juj adalah para perusak. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ana Rasulullah SAW dakhala 'alaiha yawman faz'an yaqul. Nabi pernah menemui Zainab binti Jahsyin pada hari yang penuh dengan ketakutan. Ini Nabi masuk dalam keadaan takut dan berkata la ilaha illallah. Wailul lil a'rab, wailul lil arab min syarrin qad iqtaraba. Sungguh celaka bagi orang-orang Arab karena keburukan yang sudah dekat. Futrihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj min hadhihi. Sudah terbuka saat ini pada zaman Nabi. Sudah terbuka saat ini penutup Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar lubang seperti ini. Ya, kemudian Nabi SAW meningkatkan antara jari ibu jarinya dan telunjuknya. Ya, udah terbuka penutup Ya'juj dan Ma'juj itu sebesar ini. Fakultu, maka kata Zainab, ya Rasulullah, afanahlik wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan binasa juga? Padahal di tengah-tengah kita ada orang yang saleh. Qala na'am, kata Nabi, iya, kalian akan binasa. Idza kathural khabath, kalau keburukan itu mendominasi. Kalau keburukan mendominasi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Syekh Masyhur Hasan Salman menjelaskan, agama kita bukan agama yang saleh. Agama kita itu bukan agama yang saleh, agama yang baik. Tapi agama kita adalah agama yang muslih, memperbaiki. Memperbaiki lebih besar tingkatannya dari sekedar baik. Dia bukan hanya baik, tapi memperbaiki. Agama kita adalah agama yang muslih, yang memperbaiki. Ya. Dan Islam menginginkan kaum muslimin bukan hanya menjadi orang yang saleh, tapi menjadi orang yang muslih. Ya. Di antara kebahagiaan dari orang-orang asing dengan agamanya nanti yaumul qiyamah adalah orang-orang yang memperbaiki. Dan orang yang akan diselamatkan oleh Allah bukan orang yang saleh. Iya, mungkin mereka bisa selamat di akhirat karena dibangkitkan manusia sesuai dengan niat-niat mereka. Tapi yang akan selamat dari azab dan murka Allah di dunia dan di akhirat adalah orang-orang yang muslih, yang memperbaiki. Ya, yang memperbaiki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita merasa puas untuk menjadi orang yang saleh. Tapi kita harus memiliki cita-cita tinggi menjadi seorang yang muslih. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Terutama untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ya. Lihat kata Nabi, apakah kita akan binasa? Kata Zainab, apakah kita akan binasa? Padahal di keliling kita ada orang-orang saleh. Kata Nabi, iya, kalian akan binasa. Kalau keburukan itu sudah meluas. Lihat,
binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Karena orang yang soleh, dia hanya baik untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan orang yang muslim, dia baik untuk dirinya dan memperbaiki orang lain. Maka hendaklah kita memiliki tekad dan cita-cita yang tinggi, bukan hanya menjadi orang yang soleh, tapi menjadi seorang yang muslim. Ya. Berkata Ibnul Arabi tentang hadis yang mulia ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya orang-orang yang baik ikut binasa bersama dengan orang-orang yang buruk kalau mereka tidak memperbaiki keburukan-keburukan itu. Ya, kalau mereka tidak berusaha untuk merubah keburukan yang ada itu. Ya. Terlebih lagi orang-orang yang buruk terus-menerus melakukan perbuatannya yang buruk, dan orang yang baik diam saja, sehingga menjadi tersebar, menjadi banyak, dan menjadi menyeluruh keburukan itu. Maka kalau sudah seperti ini, mereka binasa bareng-bareng. Ya, mereka akan binasa bersama-sama. Baru nanti yaumul qiyamah mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Tapi kebinasaan dirasakan semua. Ya. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah azab yang tidak akan menimpa orang yang zalim di antara kalian saja. Akan menimpa juga orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang saleh. Ketika mereka tidak memiliki sifat muslih, memperbaiki. Ya. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita harus memiliki sifat ini. Terlebih lagi dalam keadaan keterasingan agama ini. Saling tolong menolong, saling membantu, saling berpegangan tangan untuk menguatkan agama ini dan memperbaiki keadaan yang ada yang rusak. Ya. Bukan malah saling menjatuhkan atau meruntuhkan, bukan, tapi memperbaiki. Islam sangat benci kepada orang-orang yang memiliki sifat merusak. Islam menginginkan kaum muslimin menjadi orang-orang yang memiliki sifat memperbaiki, membangun, menyelesaikan masalah, bukan merusak. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzabullah." Kalau zina dan riba sudah nampak di tengah-tengah sebuah negeri, maka telah halal atas mereka azab Allah SWT. Ya. Kemudian penulis ini menjelaskan beberapa ayat yang menunjukkan Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang berbuat kerusakan. Di antaranya surat Kahfi, Allah firman, "Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh." Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah berfirman, "Innallaha la yuhibbul mufsidin." Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Di antara bentuk kerusakan al-ma'asi, asyirku, al-bid'atu. Setelah datang kesempurnaan Islam, setelah dijelaskan tauhid, diturunkan Al-Quran, diutusnya Rasulullah menjelaskan tentang tauhid dan itu adalah perbaikan, kemudian syirik kembali disemarakan. Setelah datang kesempurnaan tentang agama, bid'ah kembali disemarakan. Setelah datang ketaatan-ketaatan dari agama, maksiat malah merajalela, maka itu kerusakan di muka bumi. Dan Allah firman, "La tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan berbuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Setelah hidayah itu datang, setelah kitab diturunkan, setelah Rasul itu diutus, kemudian malah berpaling dan menyimpang dari apa yang diajarkan, maka ini termasuk bagian dari kerusakan. Ya. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, disebutkan di sini oleh penulis
Di antara sifat Ya'juj dan Ma'juj yakni lubang atau benteng atau penghalang yang menghalangi mereka untuk keluar dari kedua lembah itu, dua gunung itu akan jebol ya menjelang yaumul qiyamah, tepatnya zaman Nabi Isa setelah Dajjal terbunuh ya. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yaumin." Ya'juj dan Ma'juj tiap hari menggali apa yang sudah dibuat oleh Zulkarnain itu, menutup tempat keluar mereka. Ya'juj dan Ma'juj tiap hari gali. Sampai ketika mereka sudah melihat cahaya matahari, kelihatan cahaya matahari, ya, maka sebagian mereka mengatakan, ayo kita pulang, kita gali lagi besok. Besok balik, Allah mengembalikan apa yang mereka gali itu kembali seperti semula. Bolongan yang tadi mereka lihat tutup. Mereka gali lagi terus sampai menjelang yaumul qiyamah, hingga akhirnya mereka mengatakan kita akan kembali lagi besok insyaallah. Ini dalil kata para ulama, orang kafirin kalau mereka mengucapkan insyaallah, maka ini pun bisa bermanfaat buat mereka. Ya, nanti kita akan mempelajari tentang kalimat ini insyaallah taala. Ya. Kemudian setelah mereka mengucapkan hal itu dan terlihat lubang di hadapan mereka, mereka balik lagi pulang dan mereka mengatakan kita akan balik lagi besok insyaallah. Pas mereka balik besok, ternyata lubang itu nggak berubah seperti biasanya, tapi mereka kembali gali sehingga semakin membesar dan mereka pun dapat keluar dari lubang tersebut pada waktu yang ditentukan oleh Allah, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa min kulli hadabin yansilun, sampai ketika sudah dibukakan Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dari tempat yang tinggi berbondong-bondong, turun mereka bergerombol, banyak sekali jumlahnya, ya Ya'juj dan Ma'juj itu. Kemudian manusia ketika turunnya Ya'juj seperti ini, ya, maka mereka pun diilhamkan Allah SWT atau diberi wahyu kepada Nabi Isa untuk membawa manusia ke Bukit Tur, ya, gunung di Baitul Maqdis, yang dengan itu mereka membentengi diri mereka dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka nggak bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, nggak bisa, ya nggak bisa. Hingga akhirnya Nabi Isa alaihissalam yang bersama-sama dengan orang beriman ketika itu berdoa kepada Allah. Ini Dajjal terbunuh. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj datang. Kaum muslimin nggak bisa menghadapi. Kemudian Nabi Isa mengajak kaum muslimin untuk naik ke bukit di dekat di Baitul Maqdis, ya, atau gunung di Baitul Maqdis, sehingga mereka terbentengi dari Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj melihat manusia sudah kocar-kacir atau naik ke gunung, maka mereka pun melemparkan anak panah mereka ke langit. Penduduk bumi udah kita kalahkan semua, tinggal penduduk langit. Mereka panah ke atas langit. Kemudian dikembalikan anak panah mereka dengan darah. Kemudian mereka mengatakan, kita udah malah penduduk bumi, penduduk langit pun udah kita kalahin semua. Wah, itu ya sudah maju tuh. Ya, Nabi Isa aja nggak bisa ngadepin. Hingga akhirnya Nabi Isa berdoa berikut kaum muslimin yang bersamanya untuk agar Allah memenangkan mereka dan membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Hingga akhirnya, ya, Allah SWT kirim tentaranya, itu berupa cacing yang mematikan mereka.
yang mematikan mereka, kayak jadi mati. Ya, dan semuanya mati, menjadi bangkai. Kemudian Nabi Isa turun dari tempat bentengnya, dan ketika itu tidak dilewati satu jengkal pun, melainkan bumi ini dipenuhi oleh bangkai-bangkai mereka. Banyak sekali mereka. Ya. Kata Nabi SAW, "Fala yajiduna fil ard mawdi'a syibrin illa malahu zahmuhum." Dan tidak mereka dapatkan di muka bumi ini satu jengkal pun, melainkan terpenuhi atau dipenuhi oleh bangkai-bangkai mereka dan bau busuk mereka. Ya. Jadi banyak sekali, iya banyak. Ya, kata Nabi, "Fala yajiduna fil ard," dan tidak ada di muka bumi itu. Berarti diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj ketika itu. Banyaknya jumlah mereka, saking banyaknya jumlah mereka. Mati semua. Ya. Kemudian Nabi Isa pun kembali berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT melenyapkan bangkai-bangkai mereka ini, hingga Allah kembali mengirimkan tentaranya, yaitu burung-burung yang memiliki kepala leher yang panjang, yang membawa bangkai-bangkai ini, ya, ke tempat yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian setelah itu Allah turunkan hujan, ya, dengan hujan ini tidak ada satupun bagian dari muka bumi ini yang tersentuh air tersebut, melainkan tersucikan oleh Allah SWT, dan kembali bersih muka bumi ini dari keburukan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah berkata atau dikatakan kepada bumi, "Anbiti thamarataki wa ruddi barakataki wa yawma idzin ta'kulul isaba minar rumanah." Kemudian dikatakan kepada bumi, "Kembalikanlah oleh kamu tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanamanmu, buah-buahmu. Ya, kembalikanlah kembali barokahmu." Maka ketika itu kata Nabi Muhammad SAW, satu buah rumah itu buah delima. Satu buah delima itu mencukupi satu jamaah manusia. Ya, delima kan kecil ya. Delima paling segimana gedenya. Tapi itu mencukupi beberapa orang, satu jamaah dari manusia. Ya. Wa yastadhilluna bi dhahfiha wa ibarat fi risal. Dan mereka berteduh di bawahnya, ini di bawah pohon delima itu. Ini berkah semua bagian bumi ini, sampai buah yang sekecil itu mencukupi orang banyak, Ini diantara makna dari barokah. Ini sedikit, tapi manfaatnya banyak. Jadi barokah itu bukan materinya yang banyak, tapi kemanfaatannya yang banyak. Itu yang dinamakan dengan barokah. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, dan diberkahi juga ketika itu air susu. Sampai satu lekha minal ibil la takfil fi'am. Sampai satu perasan dari susu onta mencukupi beberapa jamaah atau banyak dari manusia. Ya. Satu perasan sapi mencukupi satu kabilah suku dari manusia. Satu perasan susu kambing, ya, mencukupi satu keluarga, ya, jamaah minal aqarib. Ya, kemudian setelah terjadi kemakmuran yang Masya Allah ketika itu, Allah SWT pun mengirimkan angin yang baik yang melewati ketiak-ketiak orang-orang yang beriman dan mewafatkan mereka. Tidak ada orang beriman ketika itu kecuali diwafatkan oleh Allah dengan angin yang berhembus melewati ketiak-ketiak mereka. Dan selesai mati orang beriman, tidak tertinggal di muka bumi ketika itu kecuali seburuk-buruk manusia. Ya, seburuk-buruk manusia, di mana di antara keburukan mereka ketika itu terjadinya
perzinahan terang-terangan seperti himar yang menyetubuhi lawan jenisnya di depan orang banyak, ya. Nah, atas merekalah tegak yaumul qiyamah itu. Ya, tegak yaumul qiyamah itu atas orang-orang yang seperti itu sifatnya. Yang keburukan di tengah-tengah mereka setelah orang beriman diwafatkan oleh Allah SWT. Nah, ini di antara kejadian ya di penghujung dunia ini, ya, penghujung dari bumi. Wallahu taala alam. Ya, ini kisah Ya'juj dan Ma'juj. Insyaallah kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan tentang faedah dari kisah-kisah ini. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ya'juj dan Ma'juj termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW? Kalau mereka manusia dan datang pada zaman yang pada akhir zaman, maka termasuk. Tapi mereka yang kafir. Ya, karena umat Nabi SAW ada dua, umatul dakwah, umatul istijabah. Umat dakwah dan umat istijabah. Umat istijabah adalah umat yang atau manusia yang sudah mengijabah seruan Nabi SAW dengan masuk dalam Islam. Umatul dakwah adalah manusia-manusia yang mendengar risalah Nabi SAW, akan tetapi tidak mau atau tidak mengikuti apa yang diseru untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Ya, dan mereka kan umat akhir zaman. Seperti Nabi Isa pun mengikuti syariat Nabi kita yang mulia SAW. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda-tanda besar kiamat, apakah tanda-tanda kecil yang Nabi SAW kabarkan sudah tampak semua? Wallahu ta'ala alam, ya. Tapi sebagian yang jelas sudah. Adapun kalau semuanya sulit untuk diakuratkan, ya. Karena sebagian ulama pun berselisih untuk sebagian tanda, apakah ini benar tandanya atau bukan, ya. Seperti peperangan dengan Tatar, ya, dan lain-lain, mereka pun berselisih. Ya, mereka pun berselisih. Apakah sudah tampak semua? Allah Ta'ala. Yang penting kita persiapkan saja, ya, apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah yang pasti akan terjadi. Adakah sebab khusus dari agama ini mengharamkan musik? Ya. Sebab pengharaman musik yaitu firman Allah SWT, sabda Nabi yang mulia SAW. Allah berfirman, wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Dan ada di antara manusia yang membeli, ya, perkataan atau kalimat yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para ulama mufassirin banyak mentafsirkan lahwal hadits ini adalah yakni nyanyian-nyanyian yang melampaui batas, ya, dan musik-musik. Dan Allah menjelaskan ini bentuknya adalah celaan. Maksudnya ini adalah perbuatan yang tercela yang memalingkan seorang dari mengingat Allah. Makanya hukumnya haram, ya. Dan yang lebih jelas lagi adalah sabda Nabi yang mulia SAW. Kata Nabi SAW, akan datang nanti dari umatku orang-orang yang menghalalkan sutra, khamr, dan diantaranya mereka menghalalkan ma'azif, alat-alat musik. Akan datang orang-orang yang menghalalkan alat musik. Berarti ini menunjukkan musik haram. Dan Nabi menjelaskan akan ada orang yang menghalalkan, karena hukum asalnya bukan halal tapi haram. Maka ini
dan pengharaman dari apa yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi secara akal fitrah manusia, musik ini pun ada sesuatu yang merusak akal, merusak hati. Ya. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang yang mendengarkan musik melainkan itu akan melekat dalam hatinya dan kemudian melalaikannya dia dari mengingat Allah. Melekat dalam hati, dan itu penyakit. Melekat dalam hati, terngiang-ngiang di telinga. Yang seharusnya kita mengingat Allah dan berzikir pada Allah, malah kita melantunkan nyanyian-nyanyian tersebut dari lagu-lagu dan nada-nada tersebut. Ya. Dan bahkan para ulama mengatakan musik itu lebih memabukkan dari khamar. Dari khamar. Lihatlah orang-orang yang mereka tidak minum khamar, tapi mereka yang menikmati musik, bagaimana mereka bergoyang-goyang. Yang kalau nggak ada musik, mereka lakukan itu nggak? Lakukan itu nggak? Enggak. Kalau mereka melakukan itu memang udah gila berarti. Tapi keberadaan musik yang membuat mereka berlenggak-lenggok dan goyang-goyang seperti itu, ini kan menunjukkan musik itu memberikan pengaruh. Seperti orang yang mabuk, kalau lagi nggak minum khamar, normal biasa aja. Tapi ketika minum khamar, ngomongnya ngaco, jalannya sempoyongan dan seterusnya. Maka begitu pula orang yang menikmati musik. Maka musik itu tidak berlebihan kalau kita katakan lebih memabukkan dari khamar. Khamar selesai pengaruhnya, minum selesai pengaruh, sudah selesai. Tapi musik didengerin sekarang, dinikmati 2 hari 3 hari lagi, terngiang-ngiang lagi, datang lagi. Lebih buruk mana? Yang selesai atau yang terus masih mengikat dan melekat dalam hati? Belum lagi musik itu dikatakan oleh Nabi SAW sebagai suring syaitan. Seruling syaitan. Ya, dan musik diantara sebab utama yang membuat manusia akhirnya condong dan lemah hatinya hingga akhirnya berbuat zina, dan musik adalah syair-syair zina. Ya, yang membuat seorang jadi berbuat zina awalnya dari musik. Ya. Dan banyak lagi keburukan-keburukan tentang musik itu bisa dilihat di kitab-kitab para ulama, di antaranya yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Islam menghambat kemajuan. Apa benar? Enggak benar. Mana yang menunjukkan Islam menghambat kemajuan? Kemajuan mana yang dihambat oleh Islam? Ada enggak? Kemajuan apa yang dihambat oleh Islam? Enggak ada. Ya, tahu benar apa enggak ya? Yang nemuin aplikasi terbaru 4G orang Islam. Namanya Anwar. Orang Islam, orang Indonesia. Dengar kabar jenggotan. Iya. Iya. Orang Islam. Mana Islam menghambat kemajuan? Kemajuan apa? Kemajuan kebatilan, iya benar. Islam menghambat majunya kebatilan itu di tengah-tengah manusia. Orang beriman akan merasakan kejadian hari kiamat kubra sampai tahap ke-7. Wallahu alam. Ya, nggak ada penjelasan khusus bahwasanya orang beriman sampai tahap ke-7. Ya, tahap ini dan seterusnya. Dan juga penetapan kejadian yaumul qiyamah itu berurutan, ini nggak ada keterangan khusus dari agama. Dan dijelaskan umur umat Islam itu lebih dari 1400 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Berapa perkiraan umur umat Islam menurut perhitungan para ulama? Nggak ada para ulama yang hitung-hitung usia umat Islam tinggal berapa tahun, umat Islam umurnya hanya sekian tahun, nggak ada. Karena nggak ada keterangannya dari syariat, nggak ada.
dari kisah Israiliyat, yaitu apa yang diambil dari Ahlul Kitab yang menetapkan usia bumi sekian-sekian. Kemudian sebagian orang mengkorelasikan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Abu Bakar sekian tahun dan seterusnya, nanti kerajaan sekian tahun. Yang dari hadis itu nggak ada penjelasan sekian tahunnya nggak ada. Nabi Isa sekian tahun misalnya. Walaupun ada dari hadis-hadis itu yang menjelaskan tahun-tahun tersebut berapa tahunnya, akan tetapi banyak kejadian-kejadian yang tidak dijelaskan sampai berapa tahun dia terjadi. Seperti contohnya, ya, kaum muslimin jadi kerajaan-kerajaan ini sampai berapa tahun? Nggak ada penjelasannya dari hadis. Nggak ada penjelasan dari hadis. Nabi Isa 7 tahun di muka bumi ada, tapi 7 tahunnya 7 tahun dari yang mana? Maksudnya, apakah 7 tahun nanti sisanya sekian tahun lagi dan seterusnya? Nabi Isa hidup 7 tahun. Setelah Nabi Isa berapa tahun kemudian? Nggak ada penjelasannya. Tapi orang-orang ini berusaha untuk mengkorelasikan karena sudah memiliki rumus tersendiri dari apa yang diambil dari Ahlul Kitab, ya, menunjukkan akan umur muka bumi ini, kemudian dia rangkum dan seterusnya, sehingga berkesimpulan umur umat Islam, ya, itu tinggal beberapa belas tahun lagi. Bentar lagi Dajjal keluar, peperangan besar akan terjadi dan seterusnya. Yang ini semua nggak ada keterangannya dari para ulama. Artinya, dan ini semua kata para ulama bukan cara memahami penjelasan tentang kiamat kubro dan tanda-tandanya dengan benar. Ya. Bukan cara memahami yang benar dalam mensikapi keterangan-keterangan tentang kiamatul kubro yang benar seperti ini. Ini bukan. Ya. Karena maksud dari penjelasan ini semua adalah menetapkan kenabian, menetapkan kerasulan, membangkitkan kewaspadaan dan peringatan bagi kaum muslimin. Ya. Maksudnya itu semua. Ya. Jadi penjelasan seperti ini bukan penjelasan yang dibenarkan oleh para ulama. Allah a'lam. Ya. Dan si penulis, saya pernah menjelaskan di sini. Si penulis pertamanya itu bukan orang Indonesia, namanya Muhammad apa gitu. Dan itu sudah dibantah para ulama. Kemudian mulai diterjemahkan di sini dan dijadikan bahan ceramah sampai masuk YouTube, diperdengarkan oleh orang banyak. Ibu-ibu kajian di rumah diajarin kayak gini. Ya, saya pernah lihat ininya soalnya gambarnya. Ya, oleh orang itu. Orang ini nih yang suka, siapa itu namanya saya nggak tahu. Ya, dia yang nyebarin kemana-mana. Diantaranya usia umat Islam tinggal beberapa belas tahun lagi. Itu nggak benar. Bagaimana memperbaiki kebid'ahan yang ada di lingkungan kami dengan selawat-selawat bid'ahnya? Itu dilakukan menjelang salat fardu. Kadang hal itu mengganggu karena kami tinggal dekat musola tersebut. Kami sudah sering mengingatkan tapi kurang ditanggapi oleh pihak BKM. Maka kadang mereka memberikan contoh, mereka menganggap itu baik. Apakah kalau sekarang kami biarkan kami berdosa, apa yang harus kami lakukan? Ya, dari kondisi penanya, mereka sudah mengingatkan tapi kurang ditanggapi. Maka mereka melakukan apa yang menjadi kewajiban dan kewajiban menurut kesanggupan dan kemampuan mereka. Ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, ya sudah. Ya. Kalau mereka sudah melakukan tersebut, ya sudah. Kalau mereka memang merasa terganggu dan nggak bisa tenang dengan itu, ya mereka pindah. Mereka yang mengalah. Mereka pindah. Ya, mereka pindah untuk bisa mendapatkan ketenangan. Tapi kalau mereka mau bersabar dan tidak terburu-buru, manusia mudah-mudahan orang-orang ini mendapatkan hidayah, maka nggak ada masalah. Insyaallah taala mereka terus berjuang pelan-pelan, ya, memberi mereka buku, ya, tentang perkara-perkara agamanya,
memberi dosis kepada mereka. Karena berlebihan nanti jadi feedbacknya jelek. Mereka tambah kepedean, malah makin sengaja. Ya, misal kita di rumah kita di sebelah masjid ini suka teriak-teriak dan ganggu. Ya, dan yang melakukan itu tokoh atau ditokohkan atau pengurus masjid, walhal yang memiliki tempat lah di tengah-tengah manusia. Kemudian kita memprotes. Pertama kita memprotesnya caranya keliru, salah, dosisnya berlebihan. Disengajain sama mereka. Akhirnya disengajain, malah tambah digedein volumenya. Gitu. Ya. Jadi benar-benar cari obat yang pas. Kalau kita nggak sanggup dan seterusnya, pindah. Wallahu a'lam. Apa ada makhluk di luar bumi ini, makhluk selain manusia, binatang dan lain-lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khususnya? Ada nggak? Ada lah. Ada. Ini para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang langit ini tidak seperti yang kita lihat dengan kasat mata kita, tapi dia memiliki 7 lapis, yang masing-masing dari satu lapis ke lapis yang lainnya sejauh 500 tahun perjalanan. Matahari itu yang dikira dekat, itu jaraknya dari bumi itu berratusan juta perjalanan cahaya. Ya, yang belajar ibadah tahu deh tentang itu. Jauh. Ya. Ada makhluk luar bumi, itu matahari makhluk bukan? Makhluk. Bulan makhluk bukan? Makhluk. Para malaikat makhluk. Ya. Ahlus sama, penduduk langit makhluk. Ya. Dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau tanya ada enggak? Ada. Mungkin itu. Wallahu taala alam. Ada lagi? Silakan. Ustaz, buku pegangan itu ada edisi bahasa Indonesia ya, Ustaz? Ini ada, kalau Bapak mau terjemahin. Kalau Bapak nggak mau berarti belum ada. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu sampai sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.